Dalam membaca surat-surat para rasul, kita perlu membedakan antara hukum dan hukum Taurat. Hukum Taurat mengacu pada hukum Musa, sedangkan hukum mengacu pada prinsip atau asas. Pembebasan kita dari hukum Taurat didasarkan pada pembebasan kita dari hukum sebagai prinsip atau sebagai asas. Tuhan tidak lagi berurusan dengan kita menurut prinsip hukum, sehingga kita tidak lagi memiliki hubungan dengan hukum Sinai. Hukum sebagai prinsip memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum Taurat. Hukum sebagai prinsip mencakup hukum Taurat. Yang dimaksud Tuhan tidak berurusan dengan kita berdasarkan hukum adalah Dia tidak menuntut kita. Bila kita hidup menurut prinsip hukum, kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi sebenarnya usaha kita untuk menyenangkan Tuhan justru tidak menyenangkan Tuhan. Kisah anak yang hilang memberi ilustrasi yang baik tentang cara menyenangkan Tuhan. Sang ayah berkata, "Kita patut bersukacita dan bergembira." Hal yang dapat membuat hati sang ayah bergembira bukanlah jerih lelah sang anak sulung yang bertahun-tahun melayani sang ayah, melainkan kesediaan sang adik untuk membiarkan sang ayah melakukan segala sesuatu untuknya. Yang menyenangkan bukanlah anak sulung yang ingin menjadi pemberi, melainkan sang adik yang bersedia menjadi penerima. Ketika anak yang hilang itu kembali ke rumah, setelah menghabiskan semua hartanya untuk hidup berfoya-foya, sang ayah tidak memiliki kata-kata teguran atas foya-foya anaknya, atau pertanyaan-pertanyaan mengenai perkara anaknya itu. Sang ayah tidak berduka atas semua yang telah dihabiskan anak itu. Sang ayah hanya bersukacita, karena kembalinya anak yang hilang itu memberinya kesempatan untuk dapat memberi lebih banyak lagi. Tuhan itu sangat kaya, sehingga kesenangan utamanya adalah untuk memberi. Gudang persediaannya begitu melimpah, sehingga sangat menyakitkan bagi Tuhan bila kita tidak memberinya kesempatan untuk melimpahkan kekayaannya. Merupakan sebuah kegembiraan sang ayah bila dia menemukan kesediaan dalam diri anak yang hilang itu untuk menerima jubah, cincin, sepatu, dan makanan. Sang ayah sangat berduka karena tidak menemukan kesediaan yang sama pada anak sulungnya. Tuhan sangat berduka saat kita berusaha memberi sesuatu kepadanya, karena Dia begitu kaya. Sebaliknya akan menjadi sukacita bagi Tuhan bila kita membiarkan Tuhan memberi dan memberi kepada kita. Tuhan berduka saat kita berusaha melakukan sesuatu untuk Dia, karena Dia mampu melakukan segalanya. Tuhan merindukan kita membiarkan Dia melakukan segala sesuatu. Dia ingin menjadi pemberi dan melakukan segala sesuatu bagi kita selama-lamanya. Bila saja kita melihat betapa kaya dan hebatnya Tuhan kita akan membiarkan Dia memberi dan melakukan segala sesuatu. Apakah kita berpikir bahwa perilaku baik kita akan berakhir saat kita berhenti berusaha menyenangkan Tuhan? Bila kita membiarkan Tuhan memberi dan melakukan segalanya untuk kita, apakah kita berpikir bahwa hasilnya akan tidak memuaskan bila dibanding kita melakukan sendiri dengan kekuatan kita? Saat kita berusaha menyenangkan Tuhan, apa yang kita lakukan ada di bawah hukum. Perbuatan kita dibenci Tuhan, sekalipun itu perbuatan yang baik. Semua pekerjaan kita adalah pekerjaan yang mati, dan kita perlu bertobat di hadapan Tuhan untuk hal itu. Segera setelah kita berhenti untuk berusaha memberi, kita akan melihat betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi. Segera setelah kita berhenti melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita akan melihat Tuhan melakukan segalanya untuk kita. Anak sulung dan anak yang hilang dalam perumpamaan tadi, keduanya sama-sama jauh dari kebahagiaan rumah ayahnya. Meskipun si sulung tidak berada di negeri yang jauh, posisinya di rumah sang ayah tidak menjadi pengalaman,
karena dia menolak untuk meninggalkan perbuatan baiknya sendiri. Injil Matius pasal 5 ayat 20 menuliskan, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Hidup keagamaan dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan sebagai kebenaran. Lalu apa arti firman Tuhan ini? Firman ini tidak berbicara tentang kemunafikan para ahli Taurat dan orang Farisi, melainkan tentang hidup keagamaan mereka atau kebenaran mereka. Menurut Filipi pasal 3, kebenaran mereka adalah kebenaran hukum Taurat. Tuhan membandingkan kebenaran para ahli Taurat dan orang Farisi dengan kebenaranmu. Beberapa ahli teologi mengatakan bahwa ini adalah kebenaran Kristus. Tetapi ayat ini tidak mengatakan kebenaranku, melainkan kebenaranmu. Kebenaran para ahli Taurat dan orang Farisi adalah menurut standar tertentu. Dan yang disebut kebenaranmu juga menurut sebuah standar. Dari konteks ini kita dapat melihat bahwa perbedaan antara dua kebenaran ini adalah pada standar yang berbeda. Matius pasal 5 ayat 22 menuliskan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Kebenaran para ahli Taurat dan orang Farisi berdasarkan pada hukum Taurat. Sedangkan yang disebut kebenaranmu di ayat sebelumnya berdasarkan pada "tetapi aku berkata kepadamu." Kita dapat melihat betapa tingginya standar yang kedua. Setelah selama berabad-abad manusia berusaha untuk mencapai standar yang pertama dan gagal, bagaimana mungkin Tuhan berani menaikkan standarnya menjadi lebih tinggi? Dia dapat menaikkan standar ini karena dia percaya pada hayatnya sendiri. Dia tidak takut menempatkan tuntutan yang luar biasa pada dirinya sendiri. Kita harus menemukan penghiburan saat membaca hukum kerajaan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7. Karena hal itu menunjukkan keyakinan penuh Tuhan atas hayatnya sendiri. Besarnya tuntutan yang diberikannya kepada kita mengungkapkan betapa besar keyakinannya atas hayatnya yang telah ditempatkan di dalam kita. Kita hanya sedikit menyadari betapa mengerikan cengkeraman yang diberikan hukum terhadap kita. Padahal cengkeraman itu telah menembus sampai ke tulang, menembus ke seluruh keberadaan diri kita. Tuhan bekerja di dalam kita hari demi hari untuk membebaskan kita dari cengkeraman hukum. Tuhan memberkati.